Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Putri Belinda dari kelas 11 MIA 8. Di sini saya akan mempresentasikan peranan Serikat Islam dalam kebangkitan nasional. Organisasi Sarekat Dagang Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhundi di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk di Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut inlanders. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggerakannya. Di bawah pimpinan Haji Samanhundi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirto di Surjo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirto Adi Suryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula di Surabaya. HOS Tojokro Minoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Tojokro Minoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI. Putusan Hindia. Tojokro Minoto kemudian dipilih menjadi pemimpin dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru, Haji Umar Said Tojokro Minoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan Sarekat Islam adalah sebagai berikut: mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, dan lain-lain. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya Sarekat Islam Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volkswagen tahun 1917, yaitu Host Tojokro Aminoto. Sedangkan Abdul Muiz yang juga tergabung dalam Sentral Sarekat Islam menjadi anggota Volkswagen atas namanya sendiri berdasarkan ketokohan dan bukan mewakili Sentral Sarekat Islam sebagaimana halnya Host Tojokro Minoto yang menjadi tokoh terdepan dalam Sentral Sarekat Islam. Tapi Tojokro Aminoto tidak bertahan lama di lembaga yang dibuat pemerintahan Hindia Belanda dan ia keluar dari Volksraad, semacam dewan rakyat. Karena Volksraad dipandangnya sebagai boneka Belanda yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia ini dan tetap mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Host Tojokro Aminoto ketika itu telah menyuarakan agar bangsa India diberi hak. Tahun 1917, Sarekat Islam mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini, Sarekat Islam menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri. Dalam kongres ini, Sarekat Islam mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Sarekat Islam mencalonkan Host Tojokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Sarekat Islam yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh H.J.F.M. Sneflet yang mendirikan organisasi ISDF, Indices Social Democratic Vergening, pada tahun 1914. Mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai blok di dalam. Mereka berhasil menyusup ke dalam Sarekat Islam oleh karena dengan tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda Sarekat Islam seperti Semaon, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Pradiwirdorjo. Hal ini menyebabkan Sarekat Islam pecah menjadi Si Putih yang dipimpin oleh Host Tojokro Aminoto dan Si Merah yang dipimpin oleh Semaon. Si Merah berlandaskan asas sosialisme dan komunisme. Berikut faktor-faktor yang mempermudah infiltrasi ISDF ke dalam tubuh si antara lain. Si Putih berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta, sedangkan SI Merah berhaluan kiri berpusat di kota Semarang. Sedangkan Host Tojokro Aminoto pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut. Jurang antara Si Merah dan Si Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern yang menentang cita-cita pan-Islamisme. Pecahnya SI terjadi setelah Semaon dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres